Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juwahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa.
Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak asosiasi travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juwahir dari Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji.
Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya.
Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui, Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qoumas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata.
Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juwahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mingwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji.
Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juwahir dari Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui, Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qoumas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblatur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata.
Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak asosiasi travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblatur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji.
Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui, Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qoumas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Al-Jawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata.
Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblatur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji.
Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui, Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qoumas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblatur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
Hingga saat ini KPK belum mengumumkan tersangka secara resmi. Namun, lembaga anti rasuah tersebut telah mencegah Yakut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan. Khusus Yakut, KPK telah 2 kali memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan pertama, yakni Kamis 7 Agustus 2025, berlangsung sekira 7 jam. Kemudian pemeriksaan kedua, Senin 1 September 2025, berlangsung hampir 7 jam dengan 18 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50 banding 50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025, penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi, termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji, serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata. Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa.
Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyatri, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan kuota ibadah haji. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami keterkaitan Syarif dengan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disita penyidik saat menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyatri merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengurai benang merah dari barang bukti yang diamankan dari rumah Yakut di Jakarta Timur pada 15 Agustus 2025. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan sebuah telepon genggam yang diyakini menyimpan informasi krusial terkait dugaan penyelewengan kuota haji. Selain Syarif, KPK pada hari yang sama, yakni Kamis 4 September 2025, juga memeriksa 5 saksi lainnya. Mereka adalah pihak Asosiasi Travel, yakni Syam Resviadi, yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Kemudian Muhammad Al-Fatih dan Juwahir dari Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kasturi, serta Firda Alhamdi selaku pegawai PT Raudah Eksati Utama. Turut diperiksa pejabat dari Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Muhammad Agus Syafi'i. Pemeriksaan intensif ini menunjukkan upaya KPK untuk terus mengembangkan penyidikan yang telah menjerat sejumlah nama besar. Untuk diketahui Tribuners, kasus ini berawal dari kebijakan Yakut Khalil Qomas yang mengubah alokasi tambahan 20.000 kuota haji periode 2023-2024. Kebijakan yang membagi kuota haji 50/50 antara haji reguler dan haji khusus itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya menetapkan rasio 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Penyimpangan alokasi ini diduga membuka celah praktik jual beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama dan Biro Perjalanan Haji. Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya antre bertahun-tahun dapat langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus ini secara langsung mencederai hak para jemaah haji yang telah lama menunggu giliran untuk berangkat. Menurut Budi, skema ini tidak hanya menyalahi tujuan utama dari adanya kuota tambahan, yaitu untuk memangkas antrean, tetapi juga diduga melibatkan aliran dana haram. Dan sebelumnya Rabu 3 September 2025 penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 saksi termasuk 5 direktur utama dan pemilik perusahaan travel haji serta Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah. Para petinggi perusahaan travel yang dipanggil antara lain Lutfi Abdul Jabar, Direktur Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah, kemudian Muhammad Farid Aljawi, Direktur Utama PT Tur Silaturahmi Nabi, Wawan Ridwan Misbah, Direktur Utama PT Kiblat Tur, dan Mifdal Abdurrahman, selaku Direktur Nur Ramadan Wisata.
Selain itu, nama Nasrullah yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah turut diperiksa. Peranannya menjadi krusial untuk memahami proses pengelolaan haji di Arab Saudi. Saksi lainnya yang dipanggil berasal dari internal Kementerian Agama dan Asrama Haji Bekasi untuk melengkapi kepingan puzzle penyidikan. Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan maraton yang dilakukan KPK. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, KPK telah memeriksa 4 saksi dari pihak asosiasi dan travel haji. Dari pemeriksaan tersebut, KPK mendalami adanya dugaan calon haji khusus yang bisa langsung berangkat pada tahun pendaftaran tanpa melalui antrean resmi. Kemudian pada Selasa 2 September 2025, KPK mendalami proses pencairan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain Fadlul, turut diperiksa Deputi Keuangan BPKH Irwanto. Menurut Budi, penyidik mencecar Fadlul seputar fungsi utama BPKH sebagai lembaga yang mengelola setoran keuangan dari jemaah haji reguler maupun khusus. KPK menaksir kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.